Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama aku Firman Permana. Nah, kali ini kita akan membahas materi fisika, yaitu hukum termodinamika 1. Sebelum itu, simak cuplikan berikut ya. Kenapa lo? Sumpah gua gak kuat, dingin banget di ruangan ini. Lu gak biasa kena AC ya? Gua kalau misalkan kena AC, paling kalau mau masuk minimarket doang. Kalau selain itu kena angin gelembung terus soalnya. Ya kenapa ya? Maksudnya AC benda sekecil ini bisa membuat satu ruangan itu jadi dingin gitu. Padahal kan, maksudnya kita di sini nggak ada es batu, udah gitu kita juga nggak tinggalnya di Korea gitu. Kok bisa bikin dingin kayak gitu? Iya ya, bener juga ya. Kok bisa ya kayak gitu? Kata gue juga. Kenapa sih? Ini nih si Firman kedinginan katanya. Ini kedinginan? Iya, gue nggak kuat kena AC, padahal kan AC-nya kecil. Kok bisa bikin dingin satu ruangan gitu? Ini tahu gak sih, AC itu adalah penerapan dari ilmu fisika. Emang iya? Iya, hukum termodinamika. Termos? Bukan. Oh, bukan. Hukum termodinamika. Termodinamika. Tahu nggak? Enggak. Maksudnya, sih. Kaitannya AC sama termodinamika itu apa? Jadi hukum termodinamika itu adalah hukum yang mempelajari tentang panas sama temperatur. Oh, Tahu nggak? enggak. Kok maksudnya benda sekecil ini bisa bikin ruangan jadi dingin? Kalau Dinginnya di sini aja. iya, di luar kan nggak dingin tuh. Kan nggak ada AC di luar. Kan bisa Iya, gitu. bisa keluar. Ini intinya, kalau mau lebih jelasnya, kita lihat di video berikut ini. Kata orang, pelajaran fisika itu sulit. Bener sih, sulit kalau sejak awal kita menganggapnya sulit dan tidak mau belajar. Tapi, jika kita mau belajar, segalanya pasti mudah dipelajari bersama. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak penjelasan kakak. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Namun, perpindahan energi ini memiliki perbedaan, yaitu energi berpindah dalam bentuk kalor ketika terjadi perbedaan temperatur, sedangkan perpindahan dalam bentuk usaha atau kerja tidak tergantung pada perbedaan temperatur. Jadi, secara singkat dapat dikatakan termodinamika adalah studi tentang kalor yang berpindah. Di dalam termodinamika ada dua istilah yang perlu teman-teman ketahui nih. Yang pertama, sistem, dan yang kedua, lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Contohnya, di dalam ruangan ini ada banyak sekali udara, sehingga kakak dapat katakan udara yang berada di dalam ruangan ini disebut sebagai sistem. Sedangkan udara yang berada di luar dari ruangan ini atau cahaya matahari yang ada di luar ruangan dapat dikatakan sebagai lingkungan. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah bisa memahami tentang sistem dan lingkungan? Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum 1 termodinamika. Sebelumnya, kakak ingin bertanya, apakah kalian pernah memasak air? Pasti pernah dong ya. Pada saat kalian masak air, tanpa kalian sadari, berarti kalian sudah mengamati peristiwa yang berkaitan dengan hukum 1 termodinamika. Pada saat kalian masak air, berarti air yang berada di dalam panci atau teko yang kita amati itu disebut sebagai sistem. Sedangkan pemanas yang kalian gunakan, kemudian suhu dapur itu bisa dikatakan sebagai lingkungan. Adik-adik, pada saat kalian masak air, artinya kalian menambahkan kalor terhadap energi atau sistem. Beberapa saat kemudian, air menjadi matang.
Nah, menurut ilmu termodinamika berarti energi dalam air tersebut meningkat. Kalau adik-adik perhatikan, tutup teko juga bergerak-gerak. Nah, dalam ilmu termodinamika, ini dikatakan air tersebut melakukan usaha. Inilah yang disebut sebagai hukum satu termodinamika, di mana hukum satu termodinamika mengatakan bahwa jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor tersebut dapat digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Atau secara matematis, hukum satu termodinamika dapat ditulis dengan Q sama dengan delta U tambah W, di mana Q sama dengan kalor, delta U sama dengan perubahan energi, dan W sama dengan usaha. Tanda Q positif yaitu ketika sistem menerima kalor, tanda Q negatif yaitu ketika sistem melepaskan kalor. Kemudian tanda W positif ketika sistem melakukan usaha dan tanda W negatif ketika sistem menerima usaha. Kemudian tanda delta U positif ketika energi dalam sistem bertambah dan delta U negatif ketika energi dalam sistem berkurang. Bagaimana adik-adik, mudah dipahami bukan? Agar kalian lebih paham, coba kita lihat contoh soal berikut ini. Jika kalor sebanyak 300 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, dan pada sistem tersebut dilakukan usaha sebesar 600 Joule, keadaan energi dalam sistem gas adalah di mana 1 kalori setara dengan 4,2 Joule. Mau tahu penyelesaian soalnya adik-adik? Yuk ikuti penjelasan berikut ini. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita perlu menuliskan terlebih dahulu data-data yang diketahui dari soal, yaitu diketahui Q sama dengan min 300 kalori, bernilai negatif karena kalor dikeluarkan dari sistem kemudian satuan kalor. Satuan kalori diubah terlebih dahulu ke Joule. Dari soal, kita ketahui bahwa 1 kalor setara dengan 4,2 Joule. Sehingga kalor sebesar 300 kalori ini setara dengan Q sama dengan min 300 kali 4,3 sama dengan min 1260 Joule, bertanda negatif. Kemudian dari soal juga diketahui usaha atau W sama dengan min 600 Joule, bertanda negatif karena usaha dilakukan pada sistem atau sistem menerima usaha. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa perubahan energi dalamnya atau delta U. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus hukum satu termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U plus W. Dari perhitungan tadi, kita peroleh nilai Q, yaitu min 1260, sehingga Q sama dengan delta U plus W. Itu adalah min 1260 Joule sama dengan delta U min 600 Joule. Delta U sama dengan min 1260 Joule plus 600 sama dengan min 660 Joule, sehingga diperoleh perubahan energi dalamnya min 660 Joule. Nah, ngomong-ngomong soal AC nih, adik-adik tahu nggak sih cara kerja AC itu gimana? Cara kerja AC yaitu AC bekerja mendinginkan udara ruangan dengan menggunakan prinsip fisika sederhana loh. Konversi cairan menjadi udara secara alami akan menyebabkan penyerapan panas. Hal ini disebut dengan fase konversi. AC memanfaatkan suatu campuran kimia sehingga menciptakan lingkungan tertutup di mana di dalamnya terjadi penguapan dan kondensasi secara berulang kali. Campuran inilah yang disebut dengan refrigerants yang terdiri dari klorofluorkarbon, hidroklorofluorkarbon, ataupun perfluorokarbon. Senyawa-senyawa refrigerants ini mampu menciptakan fase konversi. Selain itu, AC memiliki kipas yang mampu mengalirkan udara panas sehingga berjalan melalui kumparan besi refrigerants tersebut. Udara panas dialirkan oleh kipas sehingga berjalan melalui kumparan evaporator yang berisi refrigerants. Senyawa refrigerants tersebut kemudian melakukan tugasnya dengan menyerap panas sebanyak-banyaknya sembari berubah wujud dari cairan menjadi gas.
Agar refrigeran ini mampu melakukan tugasnya kembali, AC harus mampu mengembalikan wujudnya dari gas kembali menjadi cairan. Hal ini dilakukan dengan cara menekan gas atau kompresi dengan tekanan yang sangat tinggi. Tekanan yang tinggi ini kemudian akan menyebabkan timbulnya suhu panas yang kemudian oleh kipas kedua dan kumparan kondensor dialirkan keluar ruangan. Siklus ini kemudian secara berulang-ulang terjadi selama AC bekerja. Kedua prinsip inilah yang mendasari cara kerja AC sederhana. Nah, gimana adik-adik? Udah ngerti belum nih? Selain itu, hukum termodinamika juga diterapkan dalam tubuh manusia loh, di mana manusia membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas maupun untuk pertumbuhan. Peristiwa perubahan energi dalam tubuh dinamakan metabolisme. Ketika melakukan kerja, terjadi penurunan energi dalam tubuh. Oleh karena itu, diperlukan tambahan energi untuk mengimbanginya. Umumnya, temperatur tubuh lebih besar dari lingkungan, sehingga kalor mengalir keluar dari tubuh pada siang hari kondisinya panas. Pada saat panas, manusia kehilangan energi, akibatnya kalor dalam tubuh lebih rendah dibandingkan kalor lingkungan. Biasanya langkah manusia untuk menstabilkannya adalah berteduh di bawah pohon, memakai topi, ataupun menggunakan payung. Nah, adanya kerja, energi, dan kalor merupakan konsep dasar dari hukum 1 termodinamika. Adik-adik, demikian penjelasan kakak mengenai hukum 1 termodinamika. Hukum ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian punya usaha untuk berjuang dan belajar. Energi dalamnya siapa? Diri kalian sendiri. Maka timbullah kalor, yaitu hasilnya apa sama dengan hidup kita pada saat kita melakukan usaha. Ada energi dari dalam, maka mimpi kita insya Allah semua akan tercapai. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Sampai berjumpa kembali pada materi yang berbeda. Terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.